Perlawanan diklaimnya tidak akan pernah menyerah dan kalah, menegaskan juga bahwa Israel tetap akan dihancurkan. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Februari, klaim itu berasal dari Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, dalam pidatonya pada 16 Februari 2025. Naim Qassem menegaskan bahwa perjuangan para syuhada adalah satu, dan itu adalah perjuangan perlawanan Islam. Juga menjelaskan bahwa memerangi Israel adalah prioritas bagi para pemimpin syuhada, serta menekankan bahwa kekuatan mereka terletak pada penggabungan dimensi moral, spiritual, dan militer. Sheikh Qassem bahkan mengakhiri pidatonya dengan mengatakan bahwa harus ada jihad untuk melawan kepalsuan dan menghancurkannya. Seraya menambahkan bahwa perlawanan tidak akan pernah menyerah, kalah, atau membiarkan kepalsuan menguasai negaranya. Dalam pidatonya pada peringatan 20 tahun gugurnya Presiden Rafik Hariri tersebut, ia juga berharap agar rakyat Lebanon tetap bersatu. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem tanggapi rencana penarikan pasukan Israel dari Lebanon, menegaskan bahwa pendudukan harus diakhiri. Israel harus menarik diri sepenuhnya pada 18 Februari 2025. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Februari, hal itu diumumkan oleh Sheikh Qassem dalam pidatonya pada 16 Februari 2025 kemarin. Lebih tepatnya, Sheikh Qassem menegaskan bahwa Israel harus menarik pasukannya sepenuhnya pada tanggal 18 Februari 2025. Serta menyebut itu merupakan tanggung jawab utama dan eksklusif negara Lebanon untuk memastikan itu terjadi. Ia juga memperingatkan akan konsekuensi yang akan diterima jika pendudukan Israel gagal mematuhi, di mana jika Israel tetap bertahan dan tidak melaksanakan perjanjian itu, Hizbullah tidak akan menjelaskan bagaimana musuh akan ditangani. Menegaskan dukungan Hizbullah bagi rakyat Lebanon, Sheikh Qassem berjanji bahwa pejuangnya bersama rakyat dan komitmennya pada tanggung jawab. Amerika Serikat dan Israel sepakat tentang waktu terbaik untuk terbukanya gerbang neraka di Gaza. Waktu terbaik itu diklaim oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkaitan dengan Sandra. Mengutip Tribun News pada 17 Februari, hal itu diutarakan oleh Netanyahu dalam konferensi bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Minggu 16 Februari kemarin. Lebih tepatnya, Netanyahu mengklaim ia dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki strategi yang sama, termasuk kapan gerbang neraka akan terbuka di Gaza. Adapun strategi itu juga dibongkar, di antaranya gerbang itu akan terbuka jika tidak ada satupun sandera Israel yang dibebaskan. Selain itu, Netanyahu berucap terima kasih kepada Trump atas dukungannya terhadap kebijakan masa depan Israel di jalur Gaza, menekankan bahwa dukungan Amerika akan membantu Israel mencapai tujuan perang di Gaza dengan lebih cepat. Pasukan IDF dilaporkan telah mengikatkan bom di leher pria tua Palestina berusia 80 tahun. Lansia itu dipaksa menjadi perisai manusia dan menjadi sosok penetralisir area yang digunakan Hamas sebelumnya. Mengutip Tribun News pada 17 Februari, hal itu menurut hasil penyelidikan oleh situs web berita Israel Hamakom baru-baru ini. Dilaporkan bahwa pasukan Israel mengikatkan bahan peledak di leher seorang warga Palestina tua yang menggunakan tongkat jalan. Juga memaksanya untuk memeriksa area yang digunakan oleh Hamas sebelum membunuh dia dan istrinya. Lansia itu juga diberitahu bahwa jika ia tidak melakukan penggeledahan, pasukan Israel akan meledakkan bahan peledak dan meledakkan kepalanya. Menurut Hamakom, insiden itu terjadi pada bulan Mei tahun lalu. Hamakom juga melaporkan bahwa Brigade Nahal, Brigade Karmeli, dan unit multidimensi menjadi sosok yang memutuskan taktik itu. Menurut Hamakom, setelah lansia itu melakukan tugasnya, para prajurit memerintahkannya pergi menuju Al-Mawasi. Namun, Hamakom juga menyatakan bahwa tidak ada batalion lain yang diberitahu bahwa pasangan itu akan menuju ke selatan dan dalam jarak 100 meter setelah diizinkan pergi,
kedua lansia justru ditembak mati. Amunisi MK84 berdaya ledak tinggi seberat 2.000 pon Amerika Serikat mendarat di Israel. Tak hanya MK84, pemerintah Donald Trump juga mengirimkan rudal hingga peralatan terkait lainnya untuk Israel. Mengutip Tribun News pada 17 Februari, kabar itu diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Israel pada Minggu 16 Februari 2025. Diumumkan bahwa amunisi MK84, bom berdaya ledak tinggi seberat 2.000 pon, kini telah sampai di pelabuhan Ashdod dan segera dipindahkan ke pangkalan udara Israel menggunakan truk. Diklaim oleh Menteri Pertahanan Israel, Katz menjelaskan bahwa kiriman Amerika Serikat itu merupakan aset penting bagi Angkatan Udara dan Angkatan Darat Israel. Itu juga diklaimnya sebagai bukti kuatnya aliansi antara Israel dengan Amerika Serikat. Katz juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Amerika Serikat untuk dukungan yang diberikan kepada Israel. Perlu diketahui selain bom MK84, AS juga mengirimkan peralatan militer lain mencakup rudal dan lainnya. Sebatas informasi, MK84 sendiri adalah bom berdaya ledak tinggi yang dirancang untuk menghancurkan bangunan besar dan menyebabkan kerusakan dalam radius yang luas. Israel mengakui ingin memanfaatkan momen jika upaya diplomatik dengan Iran gagal. Akui siap mengebom situs nuklir Teheran dengan atau tanpa bantuan Amerika Serikat. Mengutip Tribun News pada 17 Februari, hal itu diutarakan oleh sejumlah pejabat Amerika Serikat kepada Washington Post pada 14 Februari 2025. Lebih tepatnya, Israel disebut ingin memanfaatkan momen untuk melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, juga akui siap untuk bertindak dengan atau tanpa dukungan Amerika. Hal itu disebut akan terjadi tepat jika upaya diplomatik dengan Teheran gagal. Lebih lanjut, pejabat dengan tanpa disebutkan namanya itu juga menyatakan bahwa saat masih pemerintahan Joe Biden telah dipertimbangkan apakah akan mendukung ultimatum Israel itu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Namun hingga sekarang ultimatum itu menjadi yang teratas dalam kotak masuk Donald Trump. Perlu diketahui, laporan juga menambahkan bahwa ada beberapa pilihan yang tersedia, mulai dari diplomasi dengan todongan senjata atau ultimatum yang bersifat memaksa hingga dukungan militer aktif. Iran mengecam pernyataan ancaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menegaskan akan bela program nuklir mereka dengan menyatakan Israel tak akan bisa berbuat apapun. Mengutip Times of Israel pada 17 Februari, hal itu diutarakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei pada Senin 17 Februari waktu setempat. Baghaei mengatakan bahwa ancaman Netanyahu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahkan Baghaei menegaskan bahwa Israel tidak dapat berbuat apapun terhadap Iran. Sebagai penegasan akhir, Iran dengan para pemimpinnya bersumpah untuk menghancurkan Israel yang secara resmi menolak senjata nuklir mereka. Adapun ancaman Netanyahu adalah akan menyerang situs nuklir Teheran dengan atau tanpa dukungan Amerika Serikat.